guys, aku Agnia. Thank you so much for top this video. Ya, seperti judulnya, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang kematiannya almarhumah Alda Risma, seorang penyanyi papan atas yang sampai sekarang terdengar namanya. Pokoknya beliau adalah artis papan atas yang sangat melegenda. Di video ini aku berusaha banget buat sedetail-detailnya dari awal karirnya, pokoknya perjalanan hidupnya, sampai kronologi kematiannya. Tapi sebelum ke videonya, pastikan kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari channel aku. Oke, tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, fokuskan mata ke layar, jangan anggap remeh, enjoy the video. Alda Risma Elvariani, biasa dipanggil Alda Risma, wanita kelahiran 23 November tahun 1982 di Bogor, Desa Cikaret. Ia merupakan anak pertama atau putri sulung dari 9 bersaudara dari ibu yang bernama Halimah dan juga ayahnya yang bernama Amir Farid Reza. Alda Risma menjadi tulang punggung keluarganya, menghidupi ibunya dan 8 orang adiknya setelah ditinggalkan oleh ayahnya pada tahun 1996. Dari situ ia mencoba keberuntungannya menjadi model majalah dan pada tahun 1997 dia mencoba peruntungannya dunia tarik suara. Awal karirnya itu dia berduet dengan boyband asal Inggris yang bernama Code Red. Ia menyanyikan lagu We Can Make It. We Can Make It itu sendiri adalah single dari boyband Code Red dari album yang berjudul Scarlet. Jadi Code Red ini menampilkan penyanyi wanita di single We Can Make It ini dari berbagai dunia. Nah, dari Indonesia, Alda Risma yang menjadi teman duetnya Code Red untuk menyanyikan We Can Make It. Setelah sukses berduet dengan Code Red, pada tahun 1998, Alda merilis single yang berjudul Aku Tak Biasa. Aku Tak Biasa ini ciptaannya Rudy Loho yang dibawahi label rekaman Blackboard. Kalian tahu gak sih Blackboard? Dulu tuh emang terkenal banget gak sih? Dan namanya aja sampai sekarang gak asing kan, suka ada di mana-mana. Nah, single pertama ini, Aku Tak Biasa ini, meledak, melejit, dan membawa nama Alda juga, sehingga Alda meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk artis solo wanita pop terbaik. 3 tahun kemudian, Alda merilis album keduanya yang berjudul Pilih Yang Mana pada tahun 2001. Album itu berisi 10 lagu dan lumayan meledak juga di kalangan masyarakat. Alda Risma sempat dikabarkan bertunangan dengan produsernya saat itu, yaitu Iwan Sastrawijaya. Tetapi ketika hubungan mereka selangkah lagi menuju ke pelaminan, keributan kecil mengakhiri hubungan mereka dan tidak jadi ke pelaminan. Dari situ karir Alda Risma meredup dan di tahun 2003 karir Alda Risma makin meredup hingga namanya tidak terdengar lagi. Pada tahun 2006, tanggal 19 Juni, pukul 5 pagi, nama Alda mencuat kembali saat ia mengalami kecelakaan di kawasan Kebonanas, Jakarta Timur. Nah, mobilnya yaitu sedan BMW rusak parah setelah menabrak pembatas jalan yang menyebabkan mobil itu terpental dan terguling. Beruntung di situ Alda selamat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit UKI atau Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur. Tapi selanjutnya Alda dirujuk ke Rumah Sakit PIK atas permintaan Iwan. Nah, kenapa atas permintaan Iwan? Karena dikabarkan STNK mobilnya itu yaitu atas nama Iwan sebagai pemilik pertama. Dan nggak tahu itu mobilnya dipinjamkan atau mobil itu dikasih dari Iwan untuk Alda. Alda terluka parah, giginya rontok, rahangnya maju, salah satu kakinya patah, dan punggungnya terluka parah. Alda harus menjalankan serangkaian operasi dan pemasangan pen di punggung. Dikabarkan 3 minggu kemudian, setelah menjalani serangkaian itu,
Alda dikabarkan boleh pulang. Diduga Alda mengalami kecelakaan tersebut dikarenakan pengaruh alkohol setelah ia menghadiri pesta ulang tahun salah satu temannya. Sekarang kita masuk ke kronologi kematian Alda Risma. Pada tanggal 12 Desember 2006, Alda ditemukan meninggal dunia di kamar 432 Hotel Bintang 3 Grand Menteng, Matraman, Jakarta Timur. Alda Risma waktu itu sudah terbujur kaku, tubuhnya dingin, dan dari mulutnya keluar busa dan darah. Alda Risma dari situ diduga karena overdosis. Kemudian salah satu petugas hotel diminta untuk mencarikan taksi untuk mengangkut Alda Risma. Petugas hotel membantu Ferry Surya Prakasa yang dimana ia adalah kekasih Alda, lelaki terakhir yang bersama Alda, untuk menggotong Alda Risma ke dalam taksi. Taksi kemudian melaju ke rumah sakit Mitra Jati Negara. Kemudian pihak rumah sakit merujuk Alda Risma ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan di situ Alda dinyatakan tewas. Ferry memberitahu ibunya, Halimah, tentang kondisi Alda Risma. Setelah itu, Ferry masih sempat kembali ke hotel untuk menyelesaikan administrasi. Dan setelah itu, Ferry menghilang, gak tahu kemana. Oke, aku akan jelaskan latar belakangnya Ferry. Ferry sendiri adalah seorang pengusaha dan sejak tahun 1988 ia aktif di Perwakilan Umat Buddha Indonesia, organisasi sosial keagamaan yang menjadi wadah umat Buddha di Indonesia, dan sempat juga ia merupakan seorang biksu. Oke, balik lagi ke kronologi kematian Alda Risma. Di kamar hotel tempat kejadian Alda tewas, penyidik menemukan 3 jarum suntik, 7 tutup jarum infusan, alat kontrasepsi, 4 minuman keras berlabel Red Label, 7 botol minuman keras bermerek lain, dan bercak darah di spray tempat tidur. Oke, yang tadinya diduga overdosis, setelah penyelidikan lagi diduga Ferry terlibat dalam kematian Alda. Menurut berkas setebal 61 halaman yang diunggah di situs putusan.mahkamahAgung.go.id, ahli forensik RSCM Zulhasmar Samsu mengungkapkan bahwa Alda meninggal karena keracunan psikotropika. Di dalam tubuhnya ditemukan sekitar 20 suntikan. Suntikan itu mengandung benzodiazepin, propofol, morfin, dan pil analgetik. Perpaduan kandungan tersebut menyerang sistem syaraf, pusat, dan saluran pernapasan Alda. Segala macam zat itu disuntikan ke tubuh Alda dalam waktu 3 hari berturut-turut. Di sini aku akan menceritakan kronologi 3 hari berturut-turut tersebut. Jadi dikabarkan kamar hotel 432 tersebut dipesan pada 10 Desember 2006 atas nama Ferry Surya. Nah, pada 10 Desember, Ferry menjemput Alda di rumahnya di kawasan Bekasi. Sebelum sampai hotel, mereka mampir ke toko obat Era Baru di Pasar Pramuka. Kemudian Ferry masuk ke toko tersebut untuk membeli obat tidur, obat penenang, infus, vitamin, tisu alkohol, dan alat suntik. Bila dihitung, obat-obatan yang dibeli Ferry mencapai 29 botol. Wow. Ferry meminta penjaga toko untuk mencarikan suster yang bisa membantu memasang infus dan menyuntikkan cairan obat ke dalam kantong infus. Nah, permintaan Ferry ini dikabulkan dan suster tersebut ikut di dalam mobilnya Ferry. Kemudian mereka check-in dan masuk ke kamar 432. Kemudian suster tersebut memasukkan cairan infus yang bercampur obat tidur ke dalam tubuh Alda. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Desember 2006, kejadian serupa terjadi lagi. Ferry memesan obat-obatan di Era Baru Pasar Pramuka, tapi kali ini melalui telepon. Dan 2 orang pria mengantar pesanannya Ferry ke hotel, ke kamar 432, dan sesampainya di kamar hotel, Ferry meminta 2 orang tersebut untuk memegangi tubuh Alda. Kemudian Ferry menyuntikkan cairan ke dalam tubuh Alda. Tak lama kemudian, Alda tertidur. Hari itu,
Jika Alda terbangun, Ferry berencana untuk menyuntikkan lagi cairan yang membuat kekasihnya tidur kembali. Nah, di hari ketiga, Ferry kembali memesan obat di toko yang sama. Obat-obat itu diantar oleh dua karyawan yang sama seperti kemarinnya, dan Ferry menyuntikkan obat-obat tersebut ke beberapa bagian tubuhnya Alda seperti tangan dan kaki. Setelah suntikan terakhir, Alda berusaha bangun tapi dia tidak kuat. Setelah kejadian itu, Ferry meminta dua karyawan toko obat tersebut untuk tidak menceritakan apa yang dia lihat. Ferry memberikan 100 gram emas yang saat itu bisa dijual dengan harga 15 juta rupiah. Kedua pria tersebut pergi dari kamar hotel sekitar pukul 9.35 pagi. Nah, sekitar pukul 6 sore, Ferry baru menghubungi petugas hotel untuk dicarikan taksi. Nah, itu kan tadi 3 hari berturut-turut kronologi sebelum Alda Risma tewas. Kemudian Ferry hilang kan. Nah, di tanggal 27 Desember tahun 2006, Ferry ditangkap di Singapura dan ternyata sebelumnya dia kabur ke Singapura sehari setelah Alda Risma tewas, yaitu tanggal 13 Desember. Dan setelah ditangkap, ia lalu diajukan ke meja hijau. Yang pertama, dari ibunya Alda Risma, yaitu Halimah. Saat Halimah diberi kesempatan untuk bersaksi di pengadilan, Halimah menunjukkan dan membacakan pesan singkat dari Alda Risma yang mengandung kalimat, "Aku dipukul, aku ditampar, ditonjok mukaku, aku tidak rela. Aku tidak salah apapun, aku diancam dan dianiaya." Pesan tersebut membuat Halimah berpikir bahwa putrinya telah berulang kali disiksa selama 1 tahun belakangan sejak Alda diajak pergi bersama Ferry. Tapi kesaksian kedua yaitu dari pengacaranya Ferry, yaitu Zaki Tanjung, menuturkan bahwa Alda sempat membuat surat pernyataan tertulis 1 tahun sebelum Alda tewas, yaitu tepatnya tanggal 27 Oktober 2005, bahwa ia tak pernah disiksa oleh Ferry dan kepergiannya bersama Ferry tidak ada paksaan apapun. Surat itu ditandatangani oleh almarhumah Alda Risma dan juga bermaterai dan juga tanda tangan 2 orang saksi. Menurut Zaki, surat tersebut sebagai langkah antisipasi yang dilakukan Ferry untuk menghindari tuduhan melarikan diri Alda. Karena keluarga Alda terus mencurigai dan mencari Ferry, bahwasannya Ferry lah yang membawa kabur Alda. Selain itu, Zaki juga menuturkan bahwa hubungan Alda dan ibunya sedang memburuk. Zaki Tanjung, pengacara Ferry, juga menuturkan bahwa Ferry dan Alda Risma punya kebiasaan untuk menyuntikkan obat tidur. Kesaksian ketiga itu dari Indra. Indra itu adalah pemilik toko obat Era Baru di Pasar Pramuka yang sebelumnya Ferry pesan obat-obatan di dia. Berdasarkan kesaksian Indra, kalian ingat nggak bercak darah yang ada di spray kasurnya kamar hotel? Nah, kata Indra, darah itu punya Ferry. Nah, pas saat dia datang ke kamar hotel 432 sesuai permintaan Ferry dengan tujuan mengantar obat yang sudah dipesan Ferry, pas sampai kamar, Alda masih menggunakan pakaian renang, yaitu celana renang hitam dan juga bra hitam. Sedangkan Ferry sedang tampak di infus. Nah, karena terburu-buru ingin menutupi tubuh Alda dengan selimut, infus di tangan Ferry pun langsung dilepas gitu aja sama Ferry. Jadi darahnya tuh ngalir dari tangan kirinya Ferry. Ya jadi itu sih katanya adalah darah Ferry. Saya bersihin darah yang ada di tangan Ferry. Ya, itu darahnya. Ujar Indra saat ditunjukkan darah yang ada di spray. Dan ketika berada di kamar Hotel 432, Indra sempat melihat di tas Ferry ada cairan merek Milos. Sepengetahuannya, cairan tersebut adalah untuk proses anestesi. Saya bilang itu kan bisa sembarangan, tapi Ferry diam saja. Jelasnya. Cerita Indra kemudian beralih mengenai peristiwa 12 Desember 2006, hari di mana tewasnya Alda. Sebelum akhirnya tewas, Indra sempat mendengar Alda Risma minta disuntik oleh Ferry. Setelah suntikan tersebut,
Ferry kembali menyuntik Alda melalui infus. Indra melihat Alda seperti sedang fly. Alda Risma pun kembali mendapatkan suntikan di bagian kaki. Abis disuntik, langsung kejang. Saya gak nanya soalnya saya gak berani. Karena dia juga gak komunikasi sama saya. Tutur Indra. Setelah Alda kejang dan tangannya terhempas di kasur, Ferry langsung mengancam, tak hanya mengatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi militer, Ferry mengancam juga akan menghabisi nyawa Indra dan Zain. Jadi kan tadi karyawannya ada dua, karyawan dari toko obat itu, yang namanya itu Indra dan Zain. Dalam persidangan, emosi Halimah meluap. Halimah menendang partisi pembatas arena sidang, melempar botol air mineral ke arah Ferry, menerobos partisi untuk menggapai si terdakwa. Ia tidak terima terhadap putusan 15 tahun penjara kepada Ferry. Ferry dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah membunuh secara berencana terhadap Alda Risma 12 Desember silam. Selain Ferry ada dua tersangka lainnya yaitu Indra dan Zain, di mana mereka itu adalah karyawan toko obat yang membantu Ferry untuk memegangi tubuhnya Alda. Dan untuk hukuman Indra dan Zain, masing-masing keduanya dihukum 8 tahun penjara. Tetapi setelah menjalani hukumannya, Ferry mendapat potongan hukuman dari 15 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara setelah Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK pada 2 Februari 2011. Salah satu alasannya juga karena Ferry tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dua orang karyawan toko mencabut pernyataan mereka di berita acara pemeriksaan dan menggantinya dengan kesaksian baru yang tentu saja meringankan Ferry. Tak tersiar pula kabar dari Halimah, ibunda Alda Risma, soal bebasnya pria yang disangka membunuh putrinya tersebut. Oke, jadi itu adalah pembahasan kematiannya Alda Risma. Menurut kalian gimana? Apakah Alda Risma meninggal karena pembunuhan berencana atau memang pure overdosis? Karena sampai saat ini Ferry pun tidak pernah mengakui bahwa dia memiliki rencana untuk membunuh Alda Risma. Setelah aku riset lagi, banyak banget berita yang bilang bahwa Ibunda Halimah mendapatkan suap dari Ferry untuk meringankan hukumannya. Tapi itu simpang siur dan aku tidak tahu kebenarannya, jadi aku tidak akan cantumkan di sini, di video ini. Ya, jadi itu guys, pembahasan aku soal kematiannya Alda Risma. Kalau misalkan diantara kalian ada yang lebih tahu dari aku, atau aku ada yang kelewatan, bisa komen di bawah. Dan kalian bisa kasih aku saran apa aja tentang video berikutnya, aku harus ceritain apa. So, makasih banyak udah tonton video ini. Dukung aku terus dengan subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita dari channel aku. Bye!